Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan kembali pembelajaran jarak jauh kita dengan mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa semester 5 program studi ekonomi syariah dan mahasiswa semester 7 program studi pendidikan agama Islam khusus Fakultas Agama Islam Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan. Pada hari ini adalah merupakan pertemuan kita yang ketiga, di mana materi pada hari ini adalah mengenai bagaimana membentuk pola pikir berwirausaha. Mahasiswaku yang kami banggakan, kami berharap bahwa Anda menonton video ini secara seksama, cermat, dan tidak meninggalkan sebelum pemaparan materi dari saya selesai. Karena nanti seperti biasa perlu saya ingatkan bahwa ada materi tugas mandiri yang akan saya berikan di sela-sela penyampaian materi. Dan saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan atau tugas yang saya berikan itu bisa Anda selesaikan dengan baik, dengan harapan bahwa Anda akan lebih paham atas apa yang saya sampaikan, materi-materi yang saya sampaikan kepada Anda. Itu harapan saya. Baik, untuk memulai perkuliahan kita, bagaimana membentuk pola pikir berwirausaha. Saya ingin mengutip pernyataan dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau yang disingkat dengan Bappenas, yaitu Bapak Suharso Monoarfa. Beliau mengatakan bahwa saat ini jumlah pengangguran di Indonesia sudah naik sekitar 3,7 juta orang. Nah, ini tentunya yang paling besar adalah akibat pandemi COVID-19. Sesuai dengan catatan BPS bahwa total pengangguran per bulan Februari tahun 2020 adalah sebesar 6,88 juta orang. Tentunya dengan tambahan ini, jumlah pengangguran di Indonesia bisa menjadi sekitar 10,58 juta orang. Sungguh angka yang sangat fantastis di negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak ini. Angka 10 juta orang ini pernah dicapai. Ya, jadi 10 juta orang pengangguran di Indonesia ini pernah dicapai pada tahun 2007 dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebanyak 9,1%. Angka itu jelas lebih tinggi daripada TPT tahun 2019 yang hanya senilai 5,28%. Ya. Belum lagi tambahan tenaga kerja 2 juta orang per tahunnya. Jadi kalau kita melihat angka ini, sungguh kita menilai bahwa angka yang sangat besar. Dan Anda perlu tahu bahwa angka yang besar itu salah satu penyuplainya atau elemen yang mengisi angka sebanyak itu salah satunya adalah dari lulusan perguruan tinggi atau sarjana, di mana jumlahnya itu mencapai 2,5 juta per tahun. Nah, bayangkan
ada 2,5 juta per tahun sarjana yang ditamatkan oleh satu perguruan tinggi. Kemudian 2,5 juta ini akan melakukan persaingan atau kompetisi untuk apa? Untuk mencari pekerjaan. Ini bukan hanya 2,5 juta saja yang bersaing. Mereka akan bersaing juga dengan siapa? Dengan lulusan-lulusan atau sarjana yang sudah ditamatkan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi bayangkan angka 10,58 juta orang pengangguran itu bukan hanya diisi oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, tetapi juga diisi oleh orang-orang yang berpendidikan. Inilah pola pikir yang memang menyebabkan bahwa di Indonesia itu tingkat pengangguran masih tinggi. Karena apa? Karena setelah tamat, baik tamat sekolah SMA sederajat maupun tamat menjadi seorang sarjana, pola pikirnya masih apa? Masih setelah tamat masih ingin mencari pekerjaan. Artinya ingin bekerja. Tidak berpikir untuk bagaimana membuat satu terobosan, ya, menciptakan pekerjaan, ya, untuk dirinya sendiri, ya, paling tidak untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena kita sudah memahami, ya, kalaupun Anda belum pernah mendengarkan satu pernyataan bagaimana salah satu faktor yang menentukan negara itu maju atau tidak. Negara maju pada umumnya itu memiliki wirausahawan yang lebih banyak dibandingkan dengan negara berkembang. Artinya orang yang berwirausaha itu lebih banyak. Nah, negara yang maju seperti yang saya katakan tadi, jumlah wirausahawannya itu lebih banyak dibandingkan negara berkembang, apalagi negara miskin. Saya kasih contoh misalkan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu memiliki 11,5% dari total penduduknya yang menjadi seorang wirausahawan. Kemudian Singapura, negara kecil, tetapi memiliki 7,2% dari total penduduknya menjadi wirausahawan atau entrepreneur. Negara tetangga, ya, Malaysia, itu memiliki lebih dari 3% wirausahawan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Dengan segala sumber daya alam yang dimilikinya, kita hanya punya 1,8% wirausahawan. Kita tahu bahwa jumlah penduduk kita kurang lebih 260 juta orang. Nah, secara historis dan konsensus, nah, bila suatu negara ingin maju, sebuah negara ingin maju, artinya kita ingin Indonesia itu maju. Apa syarat? Salah satu syaratnya adalah suatu negara itu minimal harus memiliki wirausahawan sebanyak 2% dari total penduduknya. Ya. Nah, mindset atau pola pikir itu sangat penting. Sekali lagi saya ulangi bahwa mindset atau pola pikir itu sangat penting karena ini yang akan mempengaruhi nanti. Data The Young Beast Indonesia menyebutkan hampir 10% dari 110 juta tenaga kerja atau angkatan kerja di Indonesia adalah pengangguran. Nah, setiap tahun lulusan perguruan tinggi dan sederajat berjumlah jutaan. Nah, hampir sebagian besar juga dari lulusan itu orientasi berpikirnya itu adalah mencari kerja. Itu belum ditambah dengan lulusan tahun sebelumnya, seperti yang saya sampaikan. Ya. Hal ini tentu bisa kita ibaratkan dengan sebuah kolam ikan, ya,
yang sudah penuh dengan jutaan ikan, ditambah lagi dengan makanannya, ya, makanannya pasti sedikit, nah gitu loh. Jadi di dalam kolam itu sudah banyak ikan, kemudian jumlah makanannya sedikit, dan ditambah lagi dengan ikan yang baru, tapi makanannya nggak bertambah. Jadi ibaratnya begitu. Jadi bayangkan, jadi nggak heran kita melihat pertumbuhan pengangguran di Indonesia itu sangat tinggi, setiap tahun bertambah. Ini penyebabnya adalah pola pikir atau mindset. Kenapa? Karena mindsetnya ketika dia belajar, yang dia pikirkan adalah nanti mencari nilai yang tinggi, prestasi akademik yang tinggi, yang nanti nilai itu bisa dia gunakan untuk apa? Untuk mencari kerja. Karena Anda bisa lihat itu beberapa koran lowongan pekerjaan atau bagian di lowongan pekerjaannya itu mensyaratkan itu. Ada syarat-syarat IPK tertentu yang dibuat supaya apa? Supaya yang mereka terima itu adalah orang-orang atau lulusan yang memiliki IPK yang tinggi. Ya, saya sudah kurang tahu berapa sekarang standarnya, tapi terakhir saya lihat untuk yang negeri itu 3,00 IPK minimal. Kemudian yang swasta itu 3,20, itu terakhir yang saya lihat. Jadi orang memang mahasiswa itu berlomba-lomba untuk mencari nilai yang tinggi. Karena syarat nilai yang tinggi itu menjadi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus atau diterima di sebuah perusahaan, instansi atau lembaga. Belum lagi ada pola pikir dari kita orang-orang di Indonesia ini adalah ingin berbondong-bondong menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, PNS atau ASN. Ini memang bisa kita pahami bahwa zona nyaman atau comfort zone, ya, itu memang didapatkan di situ, gitu loh. Jadi jangan heran bahwa banyak orang yang ingin menjadi aparat negara itu bukan hanya dengan melamar atau masuk mengikuti prosedur masuk dengan normal, bahkan ada yang menggunakan cara-cara yang tidak baik atau tidak benar, ya, tidak baik dan tidak benar untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Nah, mengingat ironisnya keadaan ini, ya, saya berandai-andai, andaikan satu orang wirausahawan, ya, atau satu orang tamatan atau lulusan, kemudian dia membuat satu usaha untuk dirinya, ya, jadi tidak berpikir untuk bekerja, tetapi berpikir untuk membuat satu terobosan inovasi usaha untuk dirinya. Ini pasti akan mengurangi pengangguran di Indonesia, ya. Kita sangat berharap itu. Memang dalam kenyataannya, ya, persentase jumlah wirausahaan di Indonesia itu sangat kecil, ya. Mengapa hal ini terjadi? Ini pertanyaannya, ya. Ini pertanyaannya. Hal ini terjadi karena memang kurangnya pemahaman tentang kewirausahaan, ya. Di perguruan tinggi ada memang mata kuliah kewirausahaan, kurikulumnya juga ada memuat tentang kewirausahaan, tetapi memang masih sangat minim dorongannya, ya, dorongannya untuk menjadi seorang wirausahawan. Karena kita belum paham, ya. Kalau menjadi seorang entrepreneur itu sangat baik untuk kehidupan kita sendiri, kehidupan orang lain, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, ya.
Andaikan lulusan-lulusan perguruan tinggi itu berpikir untuk menjadi seorang wirausahawan, ini tentunya akan menekan tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa pada tahun 1998 kita kena krisis moneter, di mana banyak perusahaan-perusahaan raksasa yang gulung tikar, tetapi di sektor informal atau non formal itu tidak terlalu kena imbasnya, ya. Usaha-usaha kecil, mikro bahkan itu tidak terkena imbasnya, ya. Baik, mahasiswa-mahasiswaku yang kami banggakan, ada satu pemikiran bahwa dahulu itu prestasi dan pendidikan saja sudah cukup, ya, untuk menjadi bekal mencari pekerjaan dan bertahan hidup. Tapi saya katakan pemikiran ini harus dihilangkan, ya. Kenapa? Karena dewasa ini prestasi dan pendidikan itu tidak cukup, ya. Kenapa? Tidak cukup. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang harus kita pahami, ya, dari mahasiswa-mahasiswa seperti Anda, untuk terlebih dahulu memahami tujuan dari kewirausahaan, ya. Apa tujuannya, sehingga nanti mindset kita itu bisa sedikit demi sedikit berubah. Pola pikir kita yang tadinya setelah tamat dari kuliah kerja itu makin berubah. Sebenarnya salah tidak sih bekerja? Tidak salah. Ya, salah nggak menjadi PNS atau ASN? Nggak salah. Cuma memang harus ada, ya, harus ada. Karena tadi disebutkan bahwa negara maju itu minimal 2%. Bayangkan kalau kita hitung, ya, 260 juta, cukup 2%-nya saja menjadi seorang wirausahawan, itu sudah bisa memajukan negara kita. 2% orang yang memiliki usaha ini tadi, nanti bisa dia mempekerjakan yang lain. Maka porsinya itu memang kalau semua jadi seorang wirausahawan, ya tentu sulit juga siapa yang mau bekerja. Tapi paling tidak, kan tadi 1,8% angka kita, wirausahawan kita di Indonesia. Ini perlu kita tumbuhkan, perlu kita tingkatkan. Bagaimana supaya mencapai 2%, bahkan lebih. Seperti Amerika Serikat 11,8%. Seperti Singapura 7,2%. Bahkan Malaysia yang negaranya itu kecil dibandingkan Indonesia yang sangat luas, itu lebih dari 3%. Nah, kita yang luas ini hanya 1,8%. Jadi bagaimana? Jadi perguruan-perguruan tinggi atau lembaga-lembaga atau pemerintah lah yang mendorong kewirausahaan ini, itu ingin sekali, ya, bahwa di antara mahasiswa-mahasiswa ini setelah tamat ambil bagian, berkontribusi memenuhi, ya, angka 2% tadi, bahkan lebih. Nah, saya harapkan itu ada salah satu tanggung jawabnya ada di Anda. Walaupun nggak semua. Jadi seorang wirausahawan. Maka memang saya perlu pendapat Anda ini, ya. Saya perlu gagasan Anda. Bagaimana sebenarnya, ya? Mana bagi diri Anda, ya? Ini jadi tugas mandiri, ya, poin pertama di pertemuan ini. Tolong Anda dengarkan baik-baik. Saya ingin Anda membuat satu ulasan pendapat Anda. Bagi diri Anda, mana sebenarnya yang lebih baik menurut Anda? Menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan, atau menjadi employee atau job seeker,
menjadi seorang pekerja atau karyawan. Menurut Anda mana yang lebih cocok untuk Anda? Jadi silakan nanti Anda tuliskan di dalam kertas double folio ya, pendapat Anda. Ingat pertanyaannya, mana yang lebih Anda sukai atau mana yang Anda pilih? Menjadi seorang wirausahawan atau menjadi seorang karyawan atau pekerja? Tentunya tuliskan juga alasannya mengapa. Jadi saya butuh pemikiran Anda. Dari situ nanti akan kita lihat ya, dari Anda berapa orang yang berpikiran ingin menjadi seorang wirausahawan ketika sudah tamat kuliah, berapa orang yang menjadi seorang pekerja atau karyawan. Nah, dua-duanya baik, tidak ada yang salah di situ. Saya tidak mau menjudge bahwa itu yang bekerja itu tidak baik, yang baik itu yang menjadi wirausahawan. Nanti orang yang berpikiran bekerja itu bekerja lebih baik daripada wirausahawan, belum jelas gajinya, penuh resiko. Enak menjadi seorang pekerja. Pekerja itu gajinya itu sudah dipastikan tiap bulan kita dapat. Kerjaannya juga sudah teratur, sudah ada masing-masing. Kalau jadi wirausahawan, mikirkan rencananya lagi, melaksanakannya lagi, belum tentu untung, bisa rugi. Ini kalau kita hadapkan dua pendapat ini akan jadi ribut. Artinya jadi perdebatan yang sangat sengit gitu. Tapi saya ingin ini Anda sendiri, Anda maunya itu, ya, pikiran Anda itu, apakah Anda lebih pas menjadi seorang karyawan atau lebih pas menjadi seorang wirausahawan? Ya, jadi tulis ya di dalam di dalam double folio pilihannya dan alasannya tentunya. Ya, tujuan kewirausahaan ya, untuk mahasiswa-mahasiswi ketahui di dunia pendidikan bahwa yang pertama nih, pendidikan saja tidak cukup menjadi bekal untuk masa depan. Itu Anda harus tahu. Pendidikan saja tidak cukup ya untuk menjadi bekal Anda di masa depan. Nah, dahulu banyak orang berpikir bahwa pendidikan saja sudah cukup membuat negara Indonesia ini mandiri. Ya, ternyata tidak. Kenapa? Kenapa sekarang ya negara kita masih tetap menjadi negara berkembang? Ya. Bahkan ya Anda pasti tahu ya gejolak-gejolak yang terjadi di negara kita. Bagaimana pertumbuhan ekonominya, penganggurannya tadi saya jelaskan angka-angkanya. Bagaimana sekarang lagi hot ya, lagi hangat-hangatnya permasalahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang di sebagian pihak itu menentang, tetapi dari sisi pemerintah atau pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR, itu sangat bagus untuk pertumbuhan ekonomi atau sangat bagus untuk dunia kerja gitu. Di satu sisi menurut mereka tidak baik. Nah, yang terjadi kontra, sehingga pagi ini kalau kita lihat di televisi dan media-media sosial terjadi pergolakan ya, penyampaian aspirasi dari para pekerja atau buruh menolak undang-undang Cipta Kerja itu. Nah seandainya Anda menjadi seorang wirausahawan, mungkin Anda nggak sulit ya, atau nggak berpikir untuk menentang atau apa gitu ya. Memang bukan nggak ada kaitannya, tentu nanti ada kaitannya. Setiap peraturan pemerintah atau undang-undang di negara kita ini memiliki kaitan juga terhadap kita, terutama apalagi terhadap di dunia wirausaha. Ini pasti nanti akan ada efeknya. Bahkan COVID-19 ini sangat berpengaruh kepada dunia usaha, ya kan? Bahkan tingkat pengangguran tadi disebutkan naik sampai 3,7 juta. Itu akibat apa? Akibat pandemi.
COVID-19. Tapi intinya jangan gara-gara itu kita menurunkan semangat kita, ya. Bagi orang-orang yang berpikir untuk menjadi seorang entrepreneur, ya teruslah tetap, ya, menumbuhkan pemikiran-pemikiran, inovasi-inovasi kreatif untuk bagaimana menciptakan supaya usaha kita tetap jalan, tetap survive, tetap berkembang atau bahkan maju di tengah segala macam bentuk kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sekarang. Ya. Yang kedua, kewirausahaan itu bisa diterapkan di semua bidang pekerjaan dan lingkungan. Makanya ini sangat penting untuk dipelajari. Jadi bukan hanya sebagai entrepreneur saja atau sebagai wirausahawan, sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, bahkan sebagai pekerja sekalipun, sebagai karyawan sekalipun harus memiliki jiwa kewirausahaan. Karena nanti dia akan menampilkan kinerja yang luar biasa, artinya berbeda. Saya ulangi ya, bahwa orang yang memiliki ilmu kewirausahaan, walaupun dia sebagai karyawan nanti atau pekerja, itu pasti nanti memberikan kinerja yang berbeda kepada karyawan yang tidak memiliki ilmu kewirausahaan, ya. Jadi untuk bekal pengembangan karir, itu sangat luar biasa, ya. Orang yang memiliki jiwa kewirausahaan, apalagi menerapkan, memahami, kemudian menerapkan ilmunya itu di dunia kerja, itu sangat luar biasa. Yang ketiga, ini menjadi solusi ketika lulusan perguruan tinggi kesulitan mendapatkan pekerjaan atau terkena PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, kewirausahaan atau wirausaha itu menjadi alternatif untuk kita bisa mencari nafkah dan bertahan hidup. Kemudian agar sukses di dunia kerja atau usaha, nah, tidak cukup orang hanya pandai bicara. Ya. Sekarang ini eranya membutuhkan bukti nyata atau realitas. Nah, oleh karena itu kewirausahaan adalah ilmu nyata untuk mewujudkan segala apa yang ada di pikiran dia dan apa yang ada pada rencana-rencana dia. Kemudian kewirausahaan itu juga bertujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia, dan menjadi lokomotif. Lokomotif apa? Lokomotif peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Ini dia. Kemudian selanjutnya, dengan kewirausahaan bisa meningkatkan pendapatan keluarga, pendapatan daerah. Ya, tentunya nanti akan berujung kepada peningkatan ekonomi bangsa. Saya pikir Anda sudah bisa mengambil gambaran pemahaman bahwa kewirausahaan itu menjadi sangat sangat bermanfaat jika diterapkan. Maka kita harapkan semua mahasiswa lah tentunya yang nanti mungkin kita harapkan kontribusinya memenuhi 2% sebagai seorang entrepreneur itu, ya. Ada beberapa hal, ya, yang menjadi kendala di kita mengenai pola pikir dari banyaknya masyarakat, terutama lulusan-lulusan dari satu universitas atau perguruan tinggi, bahwa mereka tidak mampu menciptakan sesuatu hal yang bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk berpikir bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja. Ya.
Kenapa? Salah satu kendalanya adalah mereka berpikir bahwa kewirausahaan itu tidak mudah. Menjadi seorang wirausahawan itu tidak mudah. Memang tidak mudah, tidak mudah. Tetapi kalau kita mampu menjalankan itu dengan baik, dengan ilmu, ya, dengan spirit atau semangat yang kuat, maka kehidupan kita itu akan pasti berubah. Ya. Kita sadar bahwa kewirausahaan itu bukan ilmu ajaib yang bisa mendatangkan uang dalam sekejap. Ya. Tapi nggak bisa kita sangkal juga bahwa kewirausahaan itu memiliki peran yang sangat vital, sangat penting bagi kemajuan setiap manusia, daerah, kemajuan bangsa dan negara. Sayangnya kita memang belum memahami saja tentang bagaimana kewirausahaan itu sebenarnya. Makanya hal ini perlu Anda pelajari secara mendalam. Saya mendorong Anda untuk mempelajari secara mendalam tentang kewirausahaan, ya, dengan harapan Anda bisa menjadi salah satu orang yang ketika tamat enggak pusing lagi untuk mencari pekerjaan, tidak tidak ikut di dalam panjangnya antrian orang mendaftar bekerja, ya, mendaftar di perusahaan untuk bekerja. Tapi Anda sudah melenggang, ya, merencanakan, kemudian berpikir bagaimana bisa bertahan hidup dengan cara menjadi seorang wirausahawan. Karena dalam Islam sudah Anda ketahui bersama bahwa 9 pintu rezeki itu, ya, 9 pintu rezeki itu adanya di perdagangan atau tijarah. Ya, Anda sudah paham itu. Ya, ada di jual beli, ada di bisnis, ada di usaha. Ya. Maka dari itu, ya, mulai sekarang berpikirlah. Ya. Berpikirlah bagaimana untuk bisa keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Nah, setiap orang itu memiliki waktu diberikan Allah Subhanahu wa taala, semua sama 24 jam. Tidak ada yang beda. Saya diberikan 24 jam, Anda diberikan 24 jam. Orang-orang sukses itu juga diberikan 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang malas itu pun diberikan 24 jam. Tidak ada bedanya, sama. Ya. Tidak lebih, tidak kurang, semuanya adil karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Adil. Namun pertanyaannya, kenapa ada yang kaya, kenapa ada yang miskin? Ya, kenapa ada yang pandai, kenapa ada yang tidak pandai atau bodoh? Ya, kenapa ada yang sukses meraih impiannya, kenapa ada yang gagal meraih impiannya? Nah, ini jawabannya adalah karena pola pikir yang berbeda. Itu saja. Pola pikir mereka yang berbeda. Ya. Apa yang kita punyai itu awalnya sama. Ya. Setiap manusia lahir itu semua sama keadaannya. Tidak memiliki apa-apa. Yang membedakan adalah bukan karena Tuhan tidak adil, bukan. Tetapi ada pada apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan, dan dilakukan dibandingkan orang lain. Jadi bergantung kepada apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rencanakan, dan apa yang Anda lakukan. Jadi kalau orang lain berbuat A, Anda tidak berbuat, maka tentu saja orang yang sukses itulah orang yang berbuat. Tidak ada sejarahnya itu orang yang malas itu sukses, tidak ada. Semua orang sukses itu mengalami satu proses perjuangan yang berat, ya, mampu menerima, mampu mengambil resiko, mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat bahkan di saat-saat yang sulit. Nah, maka seorang wirausahawan itu bukan orang-orang yang tidak pandai. Semua itu adalah orang-orang yang cerdas, yang pintar.
Karena nggak mungkin menjadi seorang wirausahawan kalau dia nggak pintar. Kalau dia malas, kemudian ya malas itu bisa malas berbuat, bisa malas berpikir, ya tidak mungkin ya menjadi seorang wirausahawan. Nah, para wirausahawan itu pasti selalu bangga ya pada prestasi yang mereka raih selama ini. Ya. Mereka mempunyai sikap karakteristik yang berbeda dengan pribadi-pribadi yang lain. Ya. Karena mereka mampu menciptakan sesuatu yang baru. Jadi wirausahawan itu identik dengan inovasi dan kreativitas. Berbeda, makanya saya katakan itu berbeda. Jangan sampai nanti Anda sebagai seorang sarjana gaya, nanti misalkan Anda terjun ke dalam dunia wirausaha, tapi Anda tidak tidak menggunakan ilmu kewirausahaan itu di dalam usaha Anda. Ya, cenderung sama seperti orang lain. Sentuhan-sentuhan inovasi dan kreativitas yang enggak ada. Ini akan menimbulkan tanggapan orang lain yang tidak baik. Ya, mungkin Anda pernah mengenal atau mendengar ya, Anda pernah mendengar bahwa kalau untuk jadi pedagang ngapain kuliah? Kenapa? Karena pada dasarnya mereka menyamakan. Ya. Kalau Anda tahu seorang wirausahawan, tapi ini agak sedikit out of the box orangnya. Kalau Anda pernah tahu almarhum Bob Sadino, ini cara berpikirnya, cara berpikir yang cepat, pintas. Ya, kalau mau usaha nggak usah mikir-mikir lagi, usaha aja, nggak usah pakai rencana, langsung jalan aja, nggak usah pada direncanakan, gitu. Nah, tapi sebenarnya itu pemikiran beliau ya. Tapi sebenarnya kita itu harus punya ilmunya supaya kita bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Oke. Saya ada satu kisah ya. Pernah ditertawakan ya, bukan. Mungkin Anda juga atau pernah mendengar orang atau melihat orang ditertawakan oleh orang lain karena bidang ilmu lulusannya sebagai seorang sarjana nggak cocok dengan pekerjaannya. Memang ini tidak terjadi kepada saya karena memang saya sekarang ini kan sebagai seorang dosen, tetapi juga memiliki usaha ya. Ada 2 usaha yang saya sekarang jalani. Dia berjalan ya, orang masih menganggapnya biasa karena memang saya itu dua job ya. Job pertama sebagai dosen, job kedua sebagai wirausahawan. Nah, tetapi ada mungkin orang-orang yang ketika dia kuliah, ketika dia belajar dulu di perguruan tinggi, itu nggak sesuai dengan pekerjaannya sekarang. Ya, yang sesuai ada. Contoh misalkan ada beberapa mahasiswa saya mengambil prodi manajemen, misalkan setelah tamat dia nggak mencari pekerjaan, dia buat usaha. Nah, itu kan pas ya gitu. Tapi misalkan Anda kan nanti menjadi, kalau ekonomi syariah ya masih nyambung ya, masih nyambung karena terkait dengan ekonomi. Tapi yang untuk semester 7 pendidikan agama Islam itu kan setelah tamat nanti kan jadi guru ya, jadi ustadz ya. Nah, kalau dia mengikuti normalnya, mana saya agak sulit mencari istilahnya. Kalau mengikuti jalan yang biasanya, tentunya akan menjadi seorang guru atau ustadz setelah tamat, gitu kan, untuk mengamalkan ilmunya. Tetapi menurut saya ya, ini masih belum dikatakan berhasil sebenarnya.
Kenapa? Karena sebenarnya dia punya kemampuan untuk mengasah lebih, untuk kemampuan yang lebih jika memang diasah dengan serius. Kenapa misalkan kalau kita menjadi seorang ustadz, bukan tidak boleh kita berbisnis, bukan tidak boleh kita membangun suatu usaha. Nah, saya pikir untuk lebih memberikan andil, kita memberikan andil kepada negara ini, saya pikir tidak ada salahnya. Ketika Anda tamat pun nanti, kemudian Anda menjadi ustadz, kemudian Anda menjadi guru, ya laksanakan saja pekerjaan itu, karena memang untuk pengamalan ilmu Anda. Tetapi di samping itu, Anda harus mengasah skill untuk menjadi seorang wirausahawan. Ya. Bukan berarti kalau kuliah di Fakultas Agama Islam, prodi pendidikan agama Islam, ya sudah, itu jadi nanti ya jadi gurunya itu, jadi ustadz. Iya, memang nggak ada masalah. Tetapi alangkah sangat disayangkan jika kemampuan kita itu kita batasin. Harusnya jangan dibatasin. Ya ustadz, guru-guru. Tapi di balik itu atau di samping itu, dia memiliki satu usaha yang bisa menopang kesejahteraan dia, gitu kan? Jadi tidak bergantung kepada bidang ilmunya. Apa salahnya kita mempelajari keahlian-keahlian yang lain? Ya, kalau orang misalkan punya keahlian hanya pada satu bidang, ini pasti dia akan kesulitan, akan sangat membutuhkan orang lain. Tapi kalau orang memiliki keahlian lebih dari satu bahkan banyak, ini selain berguna bagi dirinya, ini akan berguna juga bagi orang lain. Orang lain akan membutuhkan dia. Nah, orang lain yang membutuhkan itu tentunya nanti ada semacam timbal balik. Ada kompensasi yang didapatkan, bisa dibayar, bisa menghasilkan keuntungan juga bagi kita, kan begitu. Jadi maksud saya adalah mari kita agak berpikir out of the box, ya, berevolusi. Artinya hari ini kita memang menuntut ilmu begini, tapi bukan berarti hanya jadi besoknya pasti jadi begini juga, enggak. Kita harus bisa keluar dari situ, gitu loh. Ya, silakan nanti setelah tamat ini Anda memulai untuk bekerja, ya, artinya mencari pekerjaan, kalaupun memang kesempatan itu ada. Tetapi setelah itu tetaplah, ya, berkontribusi memenuhi 2% yang dibutuhkan untuk menjadi negara yang maju tadi, menjadi seorang wirausahawan, ya, karena kita sangat membutuhkan itu. Kita jangan berpikir bahwa aku nggak cocok, aku nggak pantas, aku nggak ngerti. Ya, setiap orang memang dilahirkan dalam keadaan yang tidak paham, tetapi kalau dipelajari, kalau belajar, kalau diasah terus, ini pasti akan paham. Jadi bukan bawaan lahir, enggak. Kewirausahaan itu atau menjadi seorang entrepreneur itu ada yang memang bakat, ada. Tetapi bukan berarti itu menjadi mutlak. Kita bisa mempelajarinya, kan gitu. Bayangkan dulu belum ada pesawat terbang, belum ada pesawat telepon, bahkan sekarang ada handphone. Terpikir nggak kita dulu kalau misalkan orang dulu tidak mengasah kemampuan mereka untuk berpikir bagaimana menciptakan sesuatu, mungkin ya kita nggak punya apa-apa sekarang. Anda pasti pernah mendengar cerita Alexander Graham Bell, bagaimana dia tidak pernah menyerah untuk terus menyempurnakan penemuan dia. Andaikan kalau ketika itu dia tidak semangat atau dia putus asa, dia merasa menyerah, ini pasti nggak bisa, ya sudah, mungkin kita nggak punya lampu sampai sekarang, kan begitu, tidak ada penerangan. Nah, ini harus kita pahami. Jadi mulai dari sekarang berubahlah pola pikir kita. Jangan sampai kita terus-terusan menjadi orang yang
berada dalam istilah kata dalam tempurung. Dunia ini sangat luas, ya, karena memang kesuksesan itu nggak pandai memilih, ya. Dan sukses itu juga tidak mau dipilih oleh siapa? Oleh orang-orang yang tidak mau sukses. Jadi kesuksesan itu memang kita sendiri yang mengejarnya, ya. Tidak berubah nasib suatu kaum, ya, kalau kaum itu sendiri yang tidak merubahnya. Itu bagi kita umat muslim sudah sangat familiar firman Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Dulu kalau Anda tahu bagaimana tidak masuk akalnya jualan teh manis. Lebih nggak masuk akal lagi jualan air putih. Tapi Anda tahu dengan ketekunan, dengan semangat yang tinggi, siapa yang nggak kenal teh botol sekarang? Ya, siapa yang nggak kenal? Bahkan slogannya itu luar biasa. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Lebih nggak masuk akal lagi, teh putih dijual, air putih dijual. Tapi sekarang, wah, itu jadi minuman yang ada di setiap acara, ya. Bahkan Aqua sebagai merek yang pionir, kemudian diikuti dengan produk-produk sejenis tapi mereknya sama, orang selalu pasti akan mengatakan Aqua juga, padahal mereknya bukan Aqua. Nah, ini perlu kita belajar dari historis ini supaya supaya kita jangan mudah menyerah bahwa apa yang Anda miliki sekarang memang belum ada apa-apanya. Tetapi kalau kita terus berusaha mau bermetamorfosis seperti kepompong menjadi kupu-kupu, wah, itu pasti akan membawa kita kepada satu posisi yang sangat kita senangi. Apa kuncinya? Kuncinya adalah ubah mindset, ubah pola pikir kita. Ya, saya mengharapkan kepada Anda semua mulai sekarang, kalau Anda belum paham tentang apa itu kewirausahaan, tidak ada salahnya Anda mulai belajar, memahami, ya. Kalau ternyata ilmu itu cocok dengan Anda, tekuni. Tapi kalaupun tidak cocok, saya pikir tetap belajar, ya. Kalau memang Anda punya prinsip yang zona nyamannya kuat misalkan, ya sudah, tapi bukan berarti Anda tidak perlu mencoba. Anda perlu mencoba, ya. Kalaupun saat ini memang belum bisa diputuskan atau belum bisa dipengaruhi bahwa nanti ketika tamat Anda tetap ingin bekerja sebagai pegawai negeri sipil, tidak masalah juga. Tetapi setelah Anda jadi pegawai negeri sipil, Anda berkontribusilah kepada negara untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dengan menjadi seorang wirausahawan atau Anda berwirausaha. Dengan Anda berwirausaha, ya, Anda akan mempekerjakan orang lain, minimal satu orang. Tapi paling tidak kita sudah berkontribusi kepada negara kita untuk mengentaskan pengangguran, masalah pengangguran yang sangat luar biasa itu. Baik, saya pikir itu saja pemaparan materi dari saya untuk pertemuan yang ketiga ini dengan materi membentuk pola pikir berwirausaha. Insyaallah nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi di grup WhatsApp. Tadi di tengah-tengah pemaparan saya ada satu soal atau tugas mandiri yang saya berikan kepada Anda. Saya minta Anda segera untuk melaksanakan, ya. Anda berpikir dan nanti seperti biasa tugas itu akan dikumpulkan sehari sebelum hari pertemuan berikutnya, ya. Sebelum pertemuan berikutnya itu nanti Anda
bisa bisa kirimkan kepada saya dengan cara ketika sudah selesai Anda tulis double folio, kemudian Anda foto, kemudian Anda kirim ke grup WhatsApp. Nah, saya akan menilai hasil kerja Anda dan saya akan dokumentasikan supaya menjadi modal saya untuk penilaian Anda nanti di akhir, ya, apakah Anda nanti bisa mendapatkan nilai A, B atau C dan lain sebagainya. Itu saja, terima kasih. Kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp dengan cara chatting atau voice note. Itu boleh yang mana saja yang menurut Anda nyaman. Yang penting materi itu bisa sampai kepada Anda dengan baik. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.